Setiap hati pada waktunya akan diuji dengan kehilangan. Ada yang pergi tanpa pamit, ada yang hilang dalam diam, dan ada yang terenggut oleh waktu yang tak bisa ditawar. Saat itu, dunia terasa hening, dada seperti berlubang, dan doa menjadi satu-satunya tempat berlari. Namun, di balik pedih yang menyesakan, Allah sedang berbicara lembut kepada jiwamu. Belajarlah melepaskan, karena tak ada yang benar-benar milikmu. Ikhlas bukan berarti tak menangis, melainkan memahami bahwa setiap air mata pun telah ditulis olehnya, bahwa di balik kehilangan ada kasih sayang yang tersembunyi. Cara Allah menuntunmu pulang kepadanya. Syekh Ibnu Athailah pernah berpesan, jangan bersedih karena sesuatu yang terlepas darimu, sebab yang sebenarnya bukanlah milikmu. Kehilangan bukan akhir, tapi awal perjalanan menuju hati yang lebih lapang. Sebab yang diambil Allah sejatinya hanyalah yang menghalangimu dari ketenangan bersamanya. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat segalanya harus pergi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Setiap yang kita genggam, suatu hari akan terlepas. Setiap yang kita cinta, suatu waktu akan berpisah. Dunia ini, sebagaimana firman Allah, hanyalah tempat singgah, bukan rumah tinggal. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Ayat ini adalah cermin bagi hati yang terlena oleh dunia. Ia mengingatkan kita bahwa segala yang kita miliki, harta, cinta, keluarga, bahkan kehidupan, hanyalah titipan. Maka ketika sesuatu pergi, sejatinya ia hanya kembali kepada pemilik sejatinya. Kita seringkali menolak kehilangan karena merasa memiliki. Padahal, tidak ada kepemilikan sejati di dunia ini. Kita hanyalah penjaga sementara dari apa yang Allah percayakan. Begitu Allah berkehendak mengambilnya kembali, maka tugas kita bukan bertanya, mengapa? Tetapi belajar berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berpesan, jangan engkau jadikan dunia sebagai rumahmu, karena ia akan pergi sebelum engkau siap berpisah darinya. Kehidupan ini adalah pelajaran tentang melepaskan. Allah mengajarkan kita sedikit demi sedikit untuk tidak bergantung kepada selainnya. Saat orang yang kita cintai menjauh, mungkin Allah sedang menyiapkan ruang agar hati kembali berlabuh pada cinta yang abadi, cinta kepadanya. Ada masa ketika sesuatu yang dulu membuatmu bahagia, kini terasa asing. Rumah yang dulu hangat kini sunyi, wajah yang dulu kau rindukan kini hanya tinggal dalam kenangan. Namun, justru dalam kehilangan itu, Allah sedang menyingkap hakikat bahwa yang benar-benar kekal hanyalah Dia. Bayangkan, seseorang yang menggenggam pasir di tangan. Semakin ia menggenggam kuat, semakin pasir itu jatuh di sela-sela jarinya. Begitu pula dengan dunia. Semakin kita berusaha mempertahankan, semakin kita sadar bahwa kita tak punya kendali. Sebab dunia diciptakan bukan untuk digenggam erat, tapi untuk dilalui dengan hati yang ringan. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, barang siapa mencintai dunia, maka kesedihan tidak akan lepas darinya. Karena dunia itu fana, siapapun yang mengikatkan hati padanya akan terus merasakan kehilangan. Namun, siapa yang menambatkan hati pada Allah, maka setiap kehilangan akan terasa sebagai panggilan lembut untuk kembali. Perhatikan bagaimana Allah mendidik jiwa kita dengan cara yang halus tapi mendalam. Ia mengambil perlahan apa yang kita sayangi agar kita belajar membedakan antara yang hadir dan yang kekal. Ia membuat kita menangis bukan karena ingin menyakiti, tapi karena di balik air mata itu iman sedang tumbuh. Kehilangan mengajari kita untuk tidak menuntut, tetapi memahami. Tidak memaksa, tetapi berserah.
karena di balik setiap perpisahan ada kebijaksanaan yang belum kita mengerti. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, meski tak selalu terlihat oleh mata, tapi selalu dirasakan oleh jiwa yang sabar. Hidup ini adalah perjalanan dari satu kehilangan ke kehilangan lain. Tapi jangan takut, karena setiap kehilangan duniawi adalah satu langkah lebih dekat menuju pertemuan abadi dengan Allah. Dan pada akhirnya kita akan memahami bahwa yang benar-benar pergi hanyalah yang bukan milik kita, sementara yang milik kita, yaitu ridho Allah dan cintanya, tak akan pernah hilang. Allah ambil agar kau tenang. Ada masa ketika sesuatu yang dulu kau doakan dengan sepenuh hati justru diambil darimu. Seseorang yang dulu membuatmu tersenyum kini menjadi alasan air matamu jatuh. Rencana yang dulu kau yakini indah kini runtuh tanpa sisa. Saat itu manusia sering bertanya, "Mengapa ya Allah? Mengapa kau ambil sesuatu yang aku cintai?" Namun di balik setiap kehilangan ada rahasia lembut dari kasih sayang Allah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Surat Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini adalah pelukan bagi jiwa yang guncang, karena Allah tidak sedang menghukum, Ia sedang menguji kejujuran imanmu. Cinta kepada Allah tidak diukur dari seberapa banyak yang kau miliki, tetapi seberapa rela engkau melepaskan ketika Allah meminta. Terkadang yang kita anggap sumber kebahagiaan justru menjadi sebab gelisah. Kita memeluk sesuatu dengan begitu kuat, tanpa sadar benda itu telah menyesakkan dada. Lalu Allah dengan kasih sayangnya mengambilnya perlahan, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menenangkanmu. Karena bagaimana mungkin hati akan tenang jika terlalu penuh oleh sesuatu yang bukan Allah? Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam berkata, "Ketika Allah mengambil darimu sesuatu yang engkau senangi, maka yakinlah Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik bagimu. Sebab tidaklah Allah menahan kecuali untuk memberi. Dan memang di saat kita kehilangan, seringkali kita tak langsung melihat hikmahnya. Kita hanya melihat ruang kosong, sunyi, dan luka. Tapi waktu akan membukakan makna. Ternyata yang dulu kita anggap kebahagiaan justru menjauhkan kita dari ketenangan yang sejati. Allah tahu apa yang tak kita ketahui. Ia tahu siapa yang diam-diam membuatmu lalai, siapa yang membuatmu lupa berdoa, siapa yang membuatmu mengandalkan makhluk lebih dari Sang Pencipta. Maka ketika Dia mengambil, itu bukan bentuk kebencian, melainkan kasih sayang yang tak ingin melihatmu hancur oleh cinta yang salah arah. Kadang sesuatu diambil bukan karena buruk, tapi karena waktunya belum tepat. Ada doa yang harus tertunda agar hatimu siap. Ada cinta yang harus dilepaskan agar kau belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa, lebih bersih, lebih mendekat kepada Allah. Sebab jika sesuatu diberikan sebelum hati siap, ia bisa menjadi sebab kehancuran, bukan keberkahan. Perhatikan bagaimana Allah mendidik hatimu. Ia biarkanmu kehilangan agar engkau berhenti mencari kebahagiaan di luar diri, lalu menemukannya di dalam hubunganmu dengannya. Ia buatmu menangis agar engkau datang bersujud, memohon, dan berbicara kepadanya seperti dulu saat pertama kali iman tumbuh. Ia tahu tanpa kehilangan kau takkan pernah kembali kepadanya seintens dulu. Imam Ibnul Qayyim berkata, Allah kadang menutup pintu dunia di hadapanmu agar kau mengetuk pintunya. Ia membuatmu kecewa terhadap makhluk agar kau hanya berharap kepadanya. Betapa lembut cara Allah mendidik. Ia tidak menegur dengan kemarahan, tapi dengan kehilangan. Ia tidak menghukum dengan bencana, tapi dengan perpisahan yang membawamu kembali sujud. Kau mungkin merasa hancur, tapi dari reruntuhan itulah Allah menumbuhkan ketenangan baru. Ketenangan yang tidak lagi bergantung pada siapapun selain Dia. Sejatinya,
Ketika Allah mengambil, Ia sedang melindungimu. Ada sesuatu di masa depan yang belum kau lihat. Ada keburukan yang Ia singkirkan dengan cara yang tampak menyakitkan hari ini. Tapi di sisi Allah, setiap air mata hamba yang sabar menjadi sebab turunnya rahmat. Karena Dia berjanji, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 6. Maka jangan buru-buru menilai kehilangan sebagai azab. Bisa jadi itu jalan rahasia menuju ketenangan yang lebih dalam. Karena yang diambil bukan kebahagiaanmu, tapi kegelisahan yang selama ini menyamar sebagai cinta. Yang hilang bukan rezekimu, tapi sesuatu yang menghalangi datangnya keberkahan. Yang pergi bukan masa depanmu, tapi hal-hal yang tak lagi Allah izinkan menemanimu ke surga. Ketahuilah, tidak ada yang diambil tanpa alasan, dan tidak ada yang tertinggal tanpa tujuan. Setiap kehilangan memiliki maksud ilahi, menenangkan jiwa, menyucikan niat, dan menuntun hati kembali kepada Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Belajar ikhlas dari perpisahan. Perpisahan adalah ujian paling sunyi dalam hidup seorang hamba. Ia datang tanpa mengetuk, merenggut tanpa pamit, dan meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Ada yang pergi karena jarak, ada yang hilang karena waktu, dan ada pula yang tak kembali karena maut. Namun, di balik perpisahan tersimpan hikmah besar yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang sabar. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Surat Al-Baqarah ayat 156. Ayat ini bukan sekadar bacaan saat musibah. Ia adalah zikir yang menenangkan jiwa yang kehilangan. Sebuah pengingat bahwa setiap cinta, setiap pertemuan, setiap kebahagiaan hanyalah titipan yang kelak pasti dikembalikan. Dan tidak ada yang benar-benar pergi, sebab semuanya akan kembali kepada Allah, tempat semua pertemuan bermula dan berakhir. Ketika seseorang yang kau cintai pergi, dunia seakan berhenti berputar. Segalanya terasa hampa dan kenangan menjadi hantu yang terus membisikkan seandainya. Namun, di titik itulah Allah sedang mendidik hatimu untuk tidak menambatkan diri pada sesuatu yang fana. Cinta sejati bukanlah yang membuatmu lupa kepada Allah, tapi yang menuntunmu lebih dekat kepadanya, bahkan ketika orangnya telah tiada. Imam Al-Ghazali berkata, cinta yang tidak mengingatkan kepada Allah hanyalah nafsu yang menyamar dalam pakaian kasih sayang. Betapa dalam makna kalimat itu. Kadang perpisahan adalah cara Allah menyelamatkan cintamu dari kesesatan. Ia pisahkan engkau dari seseorang bukan karena benci, tapi agar cinta itu kembali pada sumbernya. Pada Allah, tempat segala kasih bermula. Ikhlas dalam perpisahan bukan berarti berhenti mencintai. Ikhlas berarti tetap mencintai, tapi tanpa menggenggam. Ikhlas berarti tetap mendoakan, meski tak lagi bersanding. Ikhlas berarti menerima bahwa cinta sejati tidak harus dimiliki. Cukup diikhlaskan agar Allah yang menjaganya di alam yang lebih kekal. Rasulullah sendiri pernah merasakan perpisahan yang begitu menyayat. Ketika Khadijah wafat, beliau menangis lama sekali. Namun tangis itu bukan tanda lemahnya iman, melainkan bukti betapa dalam cinta yang disucikan karena Allah. Beliau tidak memberontak pada takdir, tapi menundukkan hati dalam ridho. Dari situ kita belajar, menangis tidak menghapus keikhlasan, justru memperhalusnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, jangan biarkan kehilangan makhluk membuatmu lupa pada Sang Pencipta, sebab yang diambil hanyalah jalan, sedang tujuan tetaplah. Dia maka ketika seseorang pergi, baik karena kematian, jarak, atau waktu, biarkan ia pergi dengan tenang. Jangan tahan dengan amarah, jangan ikat dengan kenangan. Karena cinta yang terikat dunia tidak akan mampu terbang ke langit. Tapi cinta yang diikhlaskan akan menemukan jalannya menuju rahmat Allah hingga kelak bersatu kembali di surga.
Bagi orang-orang beriman, perpisahan hanyalah jeda, bukan akhir. Rasulullah bersabda, "Di surga, seorang hamba akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai." Hadis riwayat Bukhari. Betapa lembut janji itu. Ia adalah pelipur bagi hati yang kehilangan, bahwa cinta yang dijaga karena Allah tak akan pernah benar-benar putus. Jika di dunia harus berpisah, maka di akhirat akan Allah satukan dalam tempat yang lebih indah, tanpa air mata, tanpa perpisahan lagi. Terkadang, kita terlalu sibuk menangisi yang pergi, hingga lupa mensyukuri yang masih tinggal. Padahal, setiap kehilangan menyisakan ruang bagi sesuatu yang baru, ruang untuk lebih dekat dengan Allah, untuk memperdalam doa, dan untuk mencintai dengan cara yang lebih suci. Allah tidak ingin kau berhenti mencintai. Ia hanya ingin cintamu tumbuh lebih tinggi dari sekadar dunia. Perpisahan dalam pandangan orang beriman bukan tanda Allah menjauh. Justru itu tanda Allah ingin engkau lebih dekat. Ia ambil sesuatu dari genggamanmu agar tanganmu kembali terbuka, siap menerima kasihnya yang jauh lebih besar. Maka, jangan takut kehilangan. Tak ada cinta yang benar-benar hilang jika di dalamnya ada Allah. Yang pergi hanya bentuk, tapi makna tetap abadi. Yang hilang hanya wujud, tapi doa mengikatnya dalam keabadian. Ikhlaslah, sebab setiap perpisahan yang diterima dengan ridha akan diganti oleh Allah dengan pertemuan yang lebih indah, entah di dunia yang lain atau di surga yang kekal. Kehilangan yang menghidupkan iman. Tidak semua kehilangan mematikan semangat, sebagian justru menghidupkan iman. Sebab ada jenis kehilangan yang tidak melemahkan, melainkan membangunkan ruh yang lama tertidur. Ia seperti hujan yang turun setelah kemarau panjang, menghidupkan kembali tanah hati yang sempat gersang oleh dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, "Tidak ada musibah yang menimpa di bumi dan pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah." Ayat ini seperti pelukan bagi jiwa yang terluka. Ia menenangkan hati yang bertanya, mengapa? Ia mengingatkan bahwa setiap kehilangan bukan kebetulan, melainkan bagian dari rancangan ilahi yang telah tertulis jauh sebelum dunia ini ada. Ketika seseorang benar-benar memahami makna ayat ini, air matanya berubah menjadi doa, dan doanya berubah menjadi kekuatan. Kehilangan adalah cermin paling jujur bagi iman. Di saat semua yang kita genggam hilang, disitulah tampak siapa yang sebenarnya kita percaya. Apakah kita bersandar pada makhluk atau benar-benar berpegang kepada Sang Pencipta? Karena iman tidak selalu tumbuh di saat kita bahagia, kadang justru tumbuh di tengah retakan hati yang paling dalam. Ada orang yang imannya hidup justru setelah kehilangan. Ketika ia jatuh, ia mengenal makna hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika ia ditinggalkan, ia menemukan arti cukuplah Allah bagiku. Dan ketika semua hal yang ia cintai pergi, barulah ia sadar bahwa yang tak pernah pergi hanyalah Allah. Itulah sebabnya sebagian kehilangan adalah rahmat yang menyamar sebagai musibah. Ia datang dengan wajah air mata, tapi membawa hadiah berupa kesadaran. Allah tahu terkadang manusia tidak akan kembali kepadanya kecuali setelah dipisahkan dari segala sesuatu yang ia anggap pusat kebahagiaan. Maka Allah mengambil bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangunkan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menulis, seandainya hati tidak pernah merasakan pahitnya ujian, ia tidak akan mengenal manisnya iman. Betapa benar kalimat itu. Karena dalam kehilangan, kita belajar arti sabar. Dalam sabar, kita belajar arti tawakal. Dan dalam tawakal, kita belajar arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak menuntut, tidak menggenggam, hanya menyerahkan. Itulah cinta yang menghidupkan iman. Sebagian orang berkata, aku kehilangan segalanya. Namun,
Orang beriman menjawab, "Tidak, engkau hanya kehilangan dunia. Sebab selama Allah masih ada di dalam hatimu, engkau tidak kehilangan apapun. Dunia bisa pergi, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkanmu." Lihatlah kisah para nabi. Nabi Ayub kehilangan harta, anak, bahkan kesehatannya. Namun justru di tengah kehilangan itulah ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang." Surat Al-Anbiya ayat 83. Bukan keluhan, tapi pengakuan cinta. Dan dari ujian itu, Allah memuji Ayub sebagai hamba yang sabar. Inilah yang disebut kehilangan yang menghidupkan iman, karena ia menjadikan seseorang lebih dekat dengan Allah daripada sebelumnya. Kehilangan juga membuat doa menjadi lebih tulus. Ketika hati retak, tak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Setiap sujud terasa jujur, setiap tangis menjadi doa yang tak membutuhkan kata. Kadang, di titik terendah itulah kita benar-benar mengenal Allah, bukan dari buku, bukan dari lisan orang lain, tapi dari pengalaman yang mengguncang jiwa. Dan saat itu terjadi, iman bukan lagi sekadar ilmu. Ia menjadi kehidupan itu sendiri. Maka, jangan takut kehilangan. Tak ada yang hilang dalam pandangan Allah. Semua hanya berpindah tempat. Dari tanganmu ke lauh mahfuz, dari genggamanmu ke jaminan rahmatnya. Yang pergi bukan berarti hilang, yang tertunda bukan berarti ditolak, dan yang diambil bukan berarti dihukum. Kadang Allah menutup satu pintu, bukan karena Ia ingin engkau berhenti melangkah, tapi agar engkau berbelok menuju jalan yang lebih dekat kepadanya. Kehilangan yang menghidupkan iman adalah ketika seseorang tidak lagi mencari makna dari apa yang pergi, tapi menemukan makna dari siapa yang menenangkan. Dan siapa lagi yang bisa menenangkan hati selain Dia yang berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka saat semuanya terasa runtuh, katakan dalam hati, "Ya Allah, Engkau tidak mengambil apapun dariku, kecuali untuk memberiku sesuatu yang lebih berharga, yaitu Engkau sendiri." Sahabat catatan langit, kehilangan selalu meninggalkan sunyi. Ia datang seperti angin malam, dingin, pelan, namun menusuk ke dalam dada. Tidak ada manusia yang siap kehilangan, sebab setiap hati pada dasarnya ingin menggenggam, bukan melepaskan. Namun, disitulah Allah menumbuhkan keikhlasan, di celah antara menggenggam dan menyerah. Allah tidak mengambil sesuatu untuk menghukum. Ia mengambil untuk menyempurnakan cinta. Sebab, selama kita masih bergantung pada makhluk, cinta kita belum benar-benar suci. Maka, Dia cabut satu persatu, harta, kedudukan, orang yang kita sayang, bukan karena benci, tapi karena rindu. Rindu agar kita kembali hanya padanya. Dan Dia bersama kamu, dimanapun kamu berada. Surat Al-Hadid ayat 4. Betapa lembut ayat itu. Seolah Allah berkata, "Kau tidak kehilangan apapun selama aku bersamamu." Namun, seringkali kita terlalu sibuk mengeluk yang hilang, hingga lupa bahwa tangan kita masih digenggam oleh Yang Maha Memiliki. Keikhlasan tidak lahir dari kekosongan, melainkan dari kepenuhan iman. Ia tumbuh ketika seseorang berhenti bertanya, "Mengapa?" dan mulai berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ucapan itu bukan sekadar kalimat duka, tapi pernyataan cinta, bahwa segala yang datang dan pergi, semuanya dari Allah dan akan kembali kepadanya. Setiap kehilangan adalah madrasah hati. Di sana kita belajar bahwa cinta sejati tidak pernah berakhir di dunia. Cinta yang disandarkan kepada Allah tidak akan hilang walau jasad telah tiada. Ia tetap hidup dalam doa, mengalir dalam amal, bersemi dalam kenangan yang dibasahi keimanan. Dan bila Allah mengizinkan, cinta itu akan berjumpa kembali di surga, di taman yang tak mengenal air mata. Imam Ibnu Athailah As-Sakandari
menulis dalam Al-Hikam, "Jika Allah menahan sesuatu darimu, maka ketahuilah, Dia menyiapkan pemberian yang lebih besar. Dia menundanya, bukan menolaknya. Maka jangan tergesa-gesa menilai kehilangan sebagai kerugian. Kadang Allah menunda sesuatu agar engkau belajar sabar, agar engkau tidak mencintai dunia lebih darinya. Kadang pula Ia memisahkan engkau dari seseorang agar hatimu bebas mencintai dengan cara yang lebih benar. Lihatlah bagaimana para kekasih Allah menghadapi kehilangan. Nabi Yakub kehilangan Yusuf selama bertahun-tahun, tapi beliau tidak berhenti berdoa, tidak berhenti berharap, tidak berhenti mencintai. Ia hanya berkata, "Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihan dan kesusahanku." Surat Yusuf ayat 86. Dan akhirnya, setelah ujian panjang, Allah kembalikan Yusuf dengan kisah yang lebih indah dari awalnya. Begitulah Allah, Ia mengambil bukan untuk menghapus, tapi untuk mengganti dengan sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Jika hari ini engkau sedang kehilangan, percayalah, tidak ada air mata yang sia-sia bila jatuh karena Allah. Tidak ada luka yang percuma bila mengantarkanmu kembali kepadanya. Kehilangan bukan akhir dari cerita, melainkan bab baru yang Allah tulis dengan tinta takdir dan kasih sayang. Syekh Ahmad Zarruq pernah berkata, "Ikhlas adalah ketika engkau tidak lagi melihat apapun selain Allah dalam setiap kejadian." Maka, sejatinya kehilangan adalah cermin. Sejauh mana kita melihat Allah dalam segala sesuatu. Jika yang tampak hanya yang hilang, berarti hati masih terikat pada dunia. Tapi, bila di balik perpisahan kita melihat hikmah dan kasih Allah, berarti iman sedang tumbuh dan ruh sedang naik menuju derajat yang lebih tinggi. Kehilangan memang menyakitkan, tapi disitulah Allah menumbuhkan keikhlasan. Ia mengambil agar engkau belajar berserah. Ia memisahkan agar engkau mengenal cinta sejati. Dan pada akhirnya, engkau akan menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar hilang jika engkau telah menemukan Allah di dalam setiap kehilangan. Sebab bersamanya, semua yang pergi akan tergantikan dengan ketenangan. Dan yang hilang sejatinya hanya berpindah tempat dari genggaman tanganmu menuju pelukan kasih-Nya yang abadi. Sahabat Catatan Langit, sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Simak juga video penuh makna lainnya dari channel Catatan Langit. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surga-Nya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.